Kalau kamu lebih suka belanja di mall dibanding di butik, itu mungkin karena di mall lebih banyak pilihan. Dan memang, manusia lebih tenang kalau merasa punya opsi. Itulah strategi bisnis yang sedang dimainkan oleh Alfamart. Melalui video ini kamu bisa belajar bagaimana diversifikasi investasi membantu Alfamart Group mendominasi pasar retail di Indonesia. Dan kalau kamu seorang yang sering belanja di Alfamart, seorang pebisnis atau pelaku UMKM, kamu wajib paham permainan ini. Mari kita audit. Kita semua tahu siapa itu Alfamart, minimarket sejuta umat ada di tiap pojok jalan dari kota sampai di desa. Barangnya murah, gampang dijangkau, dan jadi tempat belanja andalan masyarakat. Tapi sedikit yang tahu bahwa Alfamart ini bukan sendirian. Dia punya saudara-saudara lain yang juga mulai mengisi pasar. Contohnya Alfamidi, yang format tokonya lebih besar, biasanya menyediakan buah, sayur, frozen food, kayak supermarket mini. Yang kedua Alfa Express, versi mungilnya, biasa muncul di SPBU dan di stasiun. Barang-barang yang disediakan kayak snack, makanan, dan minuman. Kemudian yang terakhir, Lawson, convenience store bergaya Jepang dengan makanan siap saji, lighting kekinian, dan vibes perkotaan. 4 nama, 4 gaya, 4 segmen yang berbeda, tapi satu pemilik. Semuanya punya satu induk, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Alfa Group. Temuan yang kedua, banyak muka satu perusahaan. Kita sering pikir makin banyak merek, maka makin ketat persaingan. Padahal kadang semua itu cuma skenario. Contohnya yang aku pelajari waktu di Illinois kemarin, yaitu Conagra Brand. Mereka ini punya ratusan brand makanan, dari snack-snack sampai frozen foods. Termasuk diantaranya Slim Jim yang menguasai 30-40% pasar daging stick di Amerika Serikat. Pas kita masuk ke convenience store misalnya, mungkin kita sangat nyaman dengan banyak pilihan. Tapi siapa sangka kalau banyak pilihan itu semuanya hasil dari satu indukan. Dan kenapa mereka melakukan ini? Karena setiap segmen pasar punya rasa, punya gaya yang berbeda. Dan kalau kita mau menguasai semua segmen, kita nggak bisa pakai satu wajah. Dan balik lagi ke bisnis retail Indonesia, itulah yang dilakukan oleh Alfamart. Alfamart ini segmennya untuk belanja rakyat sehari-hari. Alfa Express untuk stop and go, Alfamidi untuk keluarga muda di perkotaan, dan yang terbaru Lawson buat segmen premium anak muda perkantoran. Temuan yang ketiga, akuisisi Lawson. Pada Mei 2025, Alfamart melalui induknya PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart mengakuisisi 70% saham Lawson Indonesia dari PT Midi Utama Indonesia, yaitu Alfamidi. Nilainya sekitar 200 miliar rupiah. Jadi sebetulnya Lawson hanya dikendalikan secara tidak langsung lewat Alfamidi, atau bisa dibilang Lawson ini asalnya adalah cucunya Alfamart. Tapi dengan akuisisi ini Lawson naik peringkat jadi anaknya Alfamart. Nah, kenapa ini penting? Karena Alfamart sadar bahwa mereka kuat di kelas bawah tapi nggak punya daya tarik buat kalangan menengah ke atas. Dan membangun brand dari nol itu sangat-sangat mahal dan penuh risiko. Jadi kenapa nggak beli yang sudah siap? Lawson ini punya semuanya, brandingan Jepang, produk ready to eat, tampilan bersih, dan target market anak muda kelas atas. Alfamart masuk ke segmen itu tanpa merusak wajah aslinya, wajah lamanya. Dan lewat Lawson, mereka bisa ambil pasar lifestyle customer, kemudian jual produk margin tinggi, dan yang ketiga, mengumpulkan data baru dari konsumen yang lebih premium. Temuan yang keempat, kontrol distribusi. Kita harus bedain punya toko itu bagus, tapi punya distribusi itu kekuasaan. Contohnya Costco, raksasa retail dari Amerika Serikat, telah sukses besar di pasar domestik. Namun, ketika mencoba ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia, mereka menghadapi tantangan besar, yaitu distribusi. Meskipun Indonesia memiliki populasi besar dan pasar yang menjanjikan, Costco belum berhasil membuka cabang di negara kita, di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah kompleksitas rantai pasokan dan infrastruktur logistik yang belum memadai untuk mendukung model bisnis mereka yang bergantung pada efisiensi distribusi. Ini juga jadi alasan Giant yang pernah menjadi salah satu pemain utama di pasar retail Indonesia akhirnya menutup semua gerainya pada tahun 2021. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan dalam mengelola rantai pasokan yang efisien, terutama dalam menghadapi persaingan minimal
minimarket yang lebih lincah seperti Alfamart dan Indomaret. Ini aku pelajari selama aku studi di Fosco di Illinois, Amerika Serikat. Teman kelima, tantangan UMKM. Di atas kertas, UMKM harus bisa bersaing. Produk mereka sering lebih original, lebih lokal, bahkan bisa dibilang lebih enak. Tapi begitu masuk ke dunia retail modern seperti Alfamart dan Alfamidi, mereka ini langsung mentok. Kenapa? Karena strategi multi brand yang dilakukan Alfamart tidak cuma memperluas toko, tapi juga mempersempit ruang untuk pemain kecil seperti UMKM. Bayangin aja, untuk bisa masuk ke rak-rak Alfamart, UMKM itu harus punya standar distribusi nasional, harus pasok ribuan unit setiap minggu, dan juga harus bayar listing fee jutaan per SKU. Kamu pikir taruh rak depan dan belakang di Alfa itu gratis? Kamu pikir taruh rak atas dan di bawah itu harganya sama? Semuanya tuh ada ongkosnya, ada uangnya yang harus dibayar ke Alfamart. Artinya apa untuk UMKM? Artinya adalah brand-brand kecil harus bekerja ekstra keras buat masuk ke rak-rak ini. Bahkan kadang brand besar pun dilarang masuk kalau mereka nggak ikut sistem yang Alfamart punya. Dan juga semua space sudah diatur, semua harga bisa dinegosiasikan sepihak jika Alfamart sangat dominan di retail Indonesia. Dan Alfamart ini aku lihat-lihat juga mulai ke arah sana. Mereka punya sistem logistik sendiri, mereka punya gudang sendiri, distribusi sendiri, dan sistem penjualan digital sendiri. Mereka bisa menentukan brand mana yang dapat space di depan, space yang di belakang, mana yang harus ada, dan mana yang harus hilang dari rak. Karena Alfamart juga punya brand-brand mereka sendiri dengan logo Alfamart. Ini artinya kontrol mereka bukan cuma soal toko, tapi apa yang bisa dilihat oleh para pembeli. Temuan keenam, UMKM gagal masuk, siapa yang rugi? Sekarang mari bicara soal UMKM. Kamu punya produk bagus, misalnya sambal kemasan dari rumah, lalu kamu pengen jual di Alfamart. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah memenuhi syarat-syarat tadi? Kalau kamu nggak sanggup, ya sorry to say, produk kamu nggak akan muncul di rak-rak yang ada di Alfamart ini. Dan disinilah masalahnya, UMKM nggak bisa tampil di retail-retail modern yang ada di Indonesia. Lalu siapa yang seharusnya intervensi? Ya pemerintah. Memang si Alfamart ini punya Alfa Partnership yang memungkinkan UMKM masuk ke rak-rak khusus mereka. Namun seberapa besar ataupun signifikan, pemerintah seharusnya bisa memaksa retail-retail ini menyediakan alokasi khusus untuk UMKM atau insentif khusus bagi konsumen yang membeli produk lokal Indonesia, atau menyediakan pelatihan-pelatihan yang menggandeng retail-retail ini agar UMKM nggak cuma bisa bikin produk tapi juga bisa jualnya. Kalau nggak gitu ya pelaku UMKM kecil-kecil ini akan kalah sebelum bertarung. Hari ini kita nggak cuma belajar tentang ekspansi minimarket, kita sedang menyaksikan bagaimana satu grup bisnis menguasai segmen demi segmen dengan wajah yang berbeda tapi misi yang sama, yaitu mendominasi pasar. Mereka nggak bilang mereka monopoli, tapi mereka mengendalikan toko, rak, produk, bahkan pilihan kita sebagai konsumen. Sementara UMKM kita ini yang katanya tulang punggung ekonomi terus-terusan disuruh bersaing, tapi nggak dikasih lapangan yang adil. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang sanggup bersaing dengan Alfamart ke depan, dan apa strategi bisnis yang bisa membendung dominasinya? Sampai jumpa di audit selanjutnya.